Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada? Ada, Pak. Ada. Oke, kalau gitu Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Sus Paningja, Ada, Pak. Kirana, Ada, Pak. Wulandari, Ada, Pak. Mardani, Ada, Pak. Nurul, Ada, Pak. Sakana, Izin, Pak. ada suratnya. Ada, Pak. Fitri, Sakit, Pak. sakit ya, ada suratnya. Ada, Pak. Juliana, gitu ya. Ada, Pak. Oke, baik. Berarti satu kawan kalian yang hadir, satu sakit. Kita berdoa, mudah-mudahan kawan kalian yang sakit, Fitri segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua tentang kejujuran. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian jujur dan adil. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat pengertian jujur? Saya, Pak. Jujur adalah kesesuaian sikap dan perbuatan. Iya, luar biasa, betul sekali. Kasih aplaus tepuk tangan. Baik, nah untuk anak-anak, untuk hari ini, untuk tahap awal, kita akan coba melihat sebuah tayangan film pendek, yaitu tentang jujur. Nanti kalian pelajari dari sini atau cari masalah-masalah nanti dari video ini. Kisah kejujuran Keramat bin Malik. Keramat bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan kejujurannya. Bahkan dalam situasi yang sulit, Keramat selalu berkata jujur. Peristiwa itu dimulai ketika Rasulullah beserta para sahabatnya sedang bersiap-siap untuk melakukan perang Tabuk. Waktu itu, Rasulullah beserta yang lain berangkat pada hari Kamis. Keramat yang belum memiliki peralatan perang memilih menunda keberangkatannya. Ia ingin membeli baju beserta pedang lebih dulu di pasar. Keesokan paginya, ketika Keramat pergi ke pasar, ia tidak menemukan barang yang ia cari hingga membuat Keramat menunda perjalanannya lagi. Hal tersebut terjadi sampai 4 kali, hingga Ka'ab tertinggal jauh dari rombongan Rasulullah dan tidak bisa lagi menyusulnya. Hati Ka'ab pun mulai resah. Ia sungguh menyesali perbuatannya hanya karena belum barang sampai membuat ia lalai akan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Di sisi lain, Rasulullah yang sudah tiba di wilayah Tabuk mencari-cari keberadaan Ka'ab. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang melihat Ka'ab?" Para sahabat menggelengkan kepala. "Kami tidak melihatnya, wahai Rasulullah." Setelah perang Tabuk selesai, Rasulullah yang merasa kecewa langsung memanggil Ka'ab untuk menemuinya di rumah. Rasulullah lalu bertanya kepada Ka'ab, "Mengapa engkau tidak ikut berperang, Ka'ab? Bukankah engkau sudah membeli kuda perang?" Ka'ab yang menyesal menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Benar, sesungguhnya aku telah lalai atas perintahmu. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah lalu berkata kembali, "Jika engkau sungguh menyesali perbuatanmu, maka menyendirilah untuk sementara waktu sampai aku mendapatkan keputusan dari Allah." Setelah itu, Ka'ab pulang ke rumah dengan hati yang sedih. Rasulullah juga meminta kepada penduduk Madinah untuk tidak berbicara dulu dengan Ka'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di Stories Channel, cerita benar-benar yang mengangkat kisah nyata terinspiratif dan motivasi. Pada video ini kita akan membahas tentang kisah keadilan Umar bin Khattab kepada lelaki tua Yahudi. Umar bin Khattab sebagai khalifah mengutus Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Semua kebutuhan Amr bin As dicukupi oleh Umar bin Khattab. Hidupnya sangatlah mewah, tanahnya besar, semua kebutuhannya tercukupi.
hampir tidak ada yang tidak tercukupi. Amr bin As menempati istana yang megah dan mulai melakukan kepemimpinannya sebagai gubernur di Mesir. Namun, melihat istananya jauh lebih besar dari masjid, Amr bin As berencana membangun masjid yang jauh lebih besar dari istananya. Tak jauh dari istananya, ada sebuah halaman yang cukup luas. Amr bin As memerintahkan ajudannya untuk meninjau lokasi tersebut untuk dijadikan masjid nantinya. Akan tetapi, rencana itu terhalang karena di sekitaran halaman yang akan dijadikan masjid ada sebuah gubuk tua yang dihuni oleh seorang lelaki tua Yahudi. Lelaki tua Yahudi itu enggan pindah dari rumah tersebut. Masalah ini langsung disampaikan ke Amr bin As. Lalu Amr bin As memerintahkan ajudannya untuk memanggil lelaki tua itu untuk menghadapnya ke istana. Lelaki tua itu dihancurkan. Lelaki tua Yahudi itu tidak mampu berbuat apa-apa karena keterbatasan tenaga. Tak terima diperlakukan zalim, lelaki tua Yahudi itu bertekad untuk melaporkan semua kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Orang yang tak berharga ini, bukankah ini suatu penghinaan untuk saya? Kalau cuma tulang, di Mesir juga banyak. Khalifah Umar bin Khattab tanpa banyak bicara kepada lelaki tua Yahudi tersebut dan memintanya untuk memberikan saja gelang itu kepada Amr bin As. Dengan kebingungannya, lelaki tua Yahudi itu kemudian pulang ke Mesir, dan setibanya di Mesir, ia langsung menemui Amr bin As di istananya untuk memberikan gelang itu dari Umar bin Khattab. Menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah dari cerita ini, serta dapat mencontoh suri tauladan Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Silakan share video. Nah, gimana anak-anak? Setelah menonton video tadi, menarik bukan videonya? Menarik, Pak. Baik, nah sekarang kita akan kerja kelompok. Untuk itu, kalian buat 2 kelompok ya. Satu kelompok 4 orang, satu kelompok lagi 3 orang. Ayo, boleh menyesuaikan. Baik, setelah kalian duduk di kelompok masing-masing, sekarang coba kalian gali masalah-masalah atau hipotesa. Ya, jawaban sementara dari tayangan-tayangan video itu. Nah, apa yang kalian temukan masalah-masalah di video tadi, kalian buatkan di situ masalahnya ya. Kemudian setelah ada masalahnya, buatkan jawaban yang sementara. Paham? Paham. Oke, baik. Baik, setelah siap kalian menjawab hipotesanya, sekarang kalian coba cari data-data itu, jawaban-jawaban terhadap hipotesa tersebut dari buku paket atau sumber belajar yang sudah Bapak kirimkan ke WhatsApp kalian. Sudah dapat kan video WhatsApp kan? Dapat. Ya, ada KPD, ada video bahan ajar juga. Silakan nanti cari data-datanya dari bahan ajar Bapak yang Pak berikan ya. Oke, silakan diskusikan lagi. Perilaku jujur merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melakukannya dalam situasi. Jadi
Bagaimana? Sudah siap mencari datanya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, data itu sudah kalian temukan, sekarang coba kalian mengolah data itu. Kalau maksudnya mengolah, mencocok-cocokkan dengan yang hipotesa yang kalian jawab di awal tadi. Hipotesa itu kan masih berupa hipotesa. Nah, ini coba kalian cocok-cocokkan dengan data yang telah kalian peroleh dari bahan-bahan ajar. Bisa ya? Paham ya? Bisa, Pak. Oke, coba silakan. Nah, setelah datanya berhasil kalian olah, tahap selanjutnya coba diverifikasi. Verifikasi itu maksudnya menyesuaikan. Cermati apakah sesuai dengan masalahnya dan seberapa tepat ya dengan hipotesa di awal tadi. Nah, coba cermati sambil berdiskusi dengan kawan-kawan ya. Barangkali dari kawan ini ada jawaban yang lain, dari kawan ini ada pemahaman yang lain. Silakan, biar wawasannya lebih kaya. Baik, nah setelah data itu terverifikasi sesuai dengan hipotesa, nah sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok kalian di depan. Boleh bisa tidak boleh ya, sesuaikan tepat kepada kelompok masing-masing bergantian. Satu orang aja boleh, satu orang nanti mewakili kelompoknya menyampaikan atau mempresentasikan di sini ya. Baik, oke. Adik dalam keluarga. Saya mempunyai 2 orang adik, yang satu kelas 1 SMP, seorang adik kelas 1 SD. Saya memberikan uang jajan kepada adik saya kelas 1 SMP sebanyak Rp10.000 dan yang SD Rp5.000. Saya sengaja memberikan lebih banyak untuk SMP dari adik saya yang SD karena keperluannya lebih banyak daripada SD. Cara menyajikan perilaku jujur di rumah ketika disuruh orang tua berbelanja ke pasar untuk membeli gula pasir 1 kg. Biasanya harga gula pasir di tempat kami harganya Rp16.000, namun ternyata harga telah berkurang Rp15.000. Sementara ibu memberikan uang Rp16.000. Dengan demikian sisa uang tinggal Rp1.000. Saya tetap melaporkan ke ibu sisa uang Rp1.000. Luar biasa, tepuk tangan. Hasilnya sudah sangat luar biasa. Bapak paham, kalian memang karena antusias belajarnya bisa memahami materi dengan sangat baik. Nah, jadi sedikit Bapak ulangi, memang baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan sekitar kita harus selalu menerapkan perilaku jujur dan adil sebaik-baiknya. Seperti contoh yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi dan contoh yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Sehingga kita harus selalu usahakan bersifat jujur dan adil dimanapun berada. Seberat-berat apapun lebih baik kita tetap berupaya jujur walaupun itu berat. Insya Allah ya. Baik. Insya Allah nanti Bapak akan kirimkan tes pengetahuan kalian. Baik. Dengan berakhirnya tadi maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Mari kita sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insya Allah minggu pertemuan selanjutnya materi kita akan berbeda. Kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.